Mantap. Oke. 10 rek. 10 kill, gila. GGWP untuk hari ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mereview sebuah custom ROM di Redmi Note 7. Untuk custom ROM ini custom ROM gaming. Nah, di video sebelumnya itu sudah saya berikan tutorial cara installnya. Kalian bisa cek aja yang ini teman-teman untuk videonya. Nah, ini ROM kali ini adalah Project 404. Seperti ini tampilannya dan fiturnya. Kemudian aplikasinya seperti ini. Aplikasinya sungguh sedikit banget teman-teman. Dan kita langsung masuk di bagian setelan ini teman-teman. Untuk setelan ini kita masuk di tentang ponsel, kemudian di versi Androidnya. Untuk versi Android dia menggunakan Android 11. Nah, kita cek dulu Android 11-nya seperti ini. Ya seperti volume teman-teman. Nah, ini ROM yang menurutku sudah stabil banget. Kemudian di sini untuk kernel bawaannya dia menggunakan kernel Predator Stormbreaker di versi CAF. Bukan versi CAF. Di versi EAS teman-teman. Ini X4.4 ya. Jadi seperti itu kalau EAS dia menggunakan X versi. Kemudian kalau yang HMP beda lagi teman-teman. Dan ini kita nanti coba ganti kernel lagi ya teman-teman. Dan kita langsung masuk di pengaturannya. Untuk di pengaturan ini itu tidak ada kustomisasi sama sekali. Kalian bisa melihatnya di sini ya. Kita deketin, oke. Nah, di bagian ini ada aplikasi notifikasi. Di sini tidak ada menu kustomisasi. Jadi ini ROM CAF teman-teman. ROM yang sangat direkomendasikan di Snapdragon. Nah, seperti itu. Untuk baterainya itu kita coba di penggunaan baterainya itu cukup irit karena dia menggunakan kernel EAS teman-teman. Kernel yang lebih bagus di Android 11. Kemudian untuk ini tidak ada tambahan yang menarik ya. Seperti itu. Kita lanjut di bagian penyimpanan. Untuk penyimpanan di sini kita langsung masuk di bagian sistem aja ya teman-teman. Untuk sistemnya dia terpakainya 11 GB untuk di sistemnya. Jadi lebih irit dan tidak makan banyak tempat karena ini sudah terpakai 66% ya, karena ada gamenya sama data-data yang saya miliki teman-teman. Kemudian kita lanjut ya di bagian keamanan. Untuk keamanan ini itu sudah hijau semua di bagian Google Play Protect. Kemudian update keamanannya sudah 5 Februari 2021. Oke. Kemudian untuk di sidik jarinya sudah berfungsi sangat baik teman-teman. Kemudian face unlock-nya pun sudah ada. Nah, kita lanjut di bagian ini aksesibilitas. Untuk aksesibilitas ini tidak ada tambahan kustomisasi. Oke. Kemudian di sistem. Nah, untuk di sistem ini kalian bisa menambahkan navigasi sistem ya, kalian bisa custom. Di sini ada 3 pilihan untuk menu yang full gesture seperti ini teman-teman. Dan kita lanjut ya. Kita coba lihat dibuka kamera dengan cepat seperti ini. Di sini tidak ada yang menarik ya, seperti di ROM-ROM sebelumnya. Itu juga sama seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan advance restart. Jadi bisa menambahkan menu yang cukup banyak di sini. Nah, ada recovery system sama bootloader. Kelihatan nggak ya? Seperti itu. Kemudian di sini sudah ada seperti kontrol perangkat untuk cat control ya. Seperti ini cat control. Ini
saya juga kurang paham teman-teman ini fungsinya apa. Dan kita coba lihat lagi di bagian play control. Oke, nggak terlalu penting. Adaptive playback nggak perlu. Dan kita langsung di bagian lanjutan ini. Untuk lanjutan itu kalian bisa melihat di bagian konfigurasi perangkat. Nah, ini menu kustomisasi. Ini seperti Xiaomi Part, teman-teman, yang khusus di ROM AUSP ataupun ROM SAF, teman-teman. Nah, dan di bagian ini kalian bisa menyeting di bagian pengeras suaranya antara headphone sama mikrofon kalian bisa gedein. Kemudian ada Mison ya. Mison itu seperti efek yang headset kalian. Ini seperti di ROM MIUI, teman-teman, karena ini ROM portingan ya. Ini ROM yang fitur portingan yang bisa dipakai di ROM AUSP. Kemudian layar siaga di sini nggak terlalu penting ya. Kemudian di kalibrasi warna bisa kalian pilih dan bisa kalian setting sendiri biar nggak apa itu namanya, apa itu, anjay lupa aku cuy, biar nggak berbayang ya. Jadi kalau layar kecerahannya terlalu terang seperti ini, kalau terlalu terang itu lama kelamaan kalau layarnya burn in itu, nah burn in ya, kalau layarnya burn in itu cepet berbayang teman-teman. Ini kualitas jelek untuk di Redmi Note 7 yaitu di bagian layarnya ya. Di sini sudah ada FPS overlay-nya, jadi bisa menampilkan FPS-nya di bagian pojok kiri layar kalian. Dan di sini ada thermalnya. Untuk thermal ini kemungkinan nggak berfungsi teman-teman. Ini sudah saya coba ya. Kita pilih performa, kemudian kita kembali, lalu kita masuk di sini lagi dan masih di seimbang. Saya kurang paham untuk ini apakah mungkin karena kernel ataupun yang lain. Kemudian di sini ada clear speaker. Kita coba. Oke, nggak ngefek, nggak ada suara yang muncul. Oh ini nih. Jadi seperti itu. Nah, dia bisa mengeluarkan kotoran yang ada di kuping kalian. Bukan kuping, di speaker kalian ya. Kemudian kita lanjut ya. Di sini tidak ada tambahan kustomisasi. Tampilannya lebih fresh, lebih mantap ya untuk dibuat main game karena tidak ada kustomisasi yang memberatkan performa atau sistem UI ataupun yang lainnya teman-teman. Jadi seperti ini lebih enteng banget cuy. Wih gila, keren banget ya. Oke, kita coba di sini. Nah, seperti itu. Kita coba di musik. Untuk musik aplikasinya seperti ini ya. Tidak ada musiknya ya. Kemudian untuk kamera di sini kameranya jelek cuy, kameranya dia pakai kamera dari Snapdragon ya. Jadi kualitasnya buruk banget, nggak bagus cuy. Kalian bisa pakai Gcam ataupun yang aplikasi lain. Kemudian untuk thermal di sini nggak saya ganti teman-teman, masih polosan. Dan untuk di performa ya, kita langsung ke performa. Untuk performa saya tes di Antutu Benchmark. Dan untuk Antutu Benchmark ini skornya itu di 1963. Seperti ini. Kok 1000 ya? Di 196.314 ya. Agak ngantuk cuy aku cuy. Nah, seperti ini skor yang didapat di ROM yang GG Gaming ini. Untuk masalah baterai, ketika saya mengecek di Antutu benchmarknya itu dia bertahan yang awalnya di 43 derajat Celcius, kemudian naik turun, kemudian paling tinggi di 45, kemudian turun di 44. Kemudian ya seperti itu. Untuk di multitouch-nya tidak ada masalah, aman, lancar, jaya cuy. Tidak ada ngebug untuk layarnya. Kemudian kita coba beralih lagi untuk di bagian CPU throttling ya. Kita download dulu CPU throttling. Oke, ini sudah terdownload. Dan kita
coba tes dulu, kita kasih 20 kemudian 5 dan kita coba start. Ini hasil dari kernel Predator. Jadi seperti ini untuk performanya. Dia mentoknya di 87 84 standar banget ya. Nah seperti itu, nggak sampai di 100-an. Kalau kita coba naikkan ya, kita coba naikkan di number thread-nya, kita kasih 100. Kok 10. Kita kasih 100 dan kita coba untuk tes lagi. Hasilnya akan berbeda teman-teman. Nah oke, performanya dia langsung di 103 104. Oke seperti ini. Dan ini lumayan untuk dibuat untuk hemat baterai teman-teman. Kalau untuk di game, saya saranin ganti aja kernel yang lain teman-teman. Kernel yang saya saranin itu kernel ini teman-teman. Nah di sini untuk kernel yang saya saranin ke kalian itu kernel Excalibur. Di sini kita akan mencoba ya kernel Excalibur dengan HMP Android 10, Android 11 yang support. Di sini ada pilihan 60 Hz sampai di 66 Hz. Kalian bisa pilih di 60 Hz kah, atau kalian overclock bagian layarnya bisa sampai di 66 Hz. Nah caranya seperti ini, kalian bisa download untuk di bagian ini teman-teman. Caranya seperti ini, kalian pencet aja di bagian yang kosong ini, kemudian simpan ke unduhan, nanti akan masuk di folder unduhan. Untuk changelognya seperti ini. Untuk changelognya kalian bisa baca sendiri teman-teman, aku kurang paham di sini. Nah di sini ada tulisannya. Ini jangan khawatir, kernel ini lebih baik ya untuk battery backup dan lebih baik lagi untuk performa daripada di versi sebelumnya. Kemudian ini direkomendasikan jangan gunakan apapun, tweak apapun ya. Jangan gunakan modul tweak apapun jika pakai kernel dari Excalibur. Ini sudah include tweak-tweak yang thermal seperti masih banyak lagi teman-teman. Nah kita coba untuk cara menginstalnya. Untuk menginstal kernel, kalian masuk di restart ini, kemudian kalian bisa pilih di recovery. Oke, kita install dulu teman-teman. Dan ini sudah masuk di recovery-nya, langsung saja kita install seperti biasa. Seperti ini, pilih yang old cam. Nah Excalibur yang old cam untuk yang AOSP ya ataupun CAV ya. Swipe to install seperti ini, kita pilih yang 66 Hz biar layarnya bisa 66 Hz ya kalau untuk main game. Seperti itu. Oke, disarankan pakai Magis ya biar bagus. Nah ini sudah selesai, lalu kita tinggal reboot sistem aja dan kita tunggu dulu. Itu gampang caranya, gak usah panik ya. Kalau kameranya gagal, kameranya nggak bisa ya pakai yang new cam. Kalau new cam itu kebanyakan di MIUI teman-teman. Dan kalau yang MIUI 12 itu pakai tambahan patch kamera sendiri ya. Ada tambahannya sendiri. Kalau di Redmi Note 7 itu untuk kernel itu nggak support di HP-HP yang lain ya. Harus sama device-nya, harus sama mereknya, tipenya, biar nggak bootloop. Kalau Oppo, Vivo gak iso coy, wis tak kandhani gak iso ya gak iso, sik ngeyel ae. Nah ini sudah menyala, kita cek di bagian kamera dulu apakah berfungsi dengan normal atau enggak. Oke, kamera aman, mantap jaya. Dan kita langsung ngetes untuk di CPU throttling ya, CPU throttling ini. Dan kita langsung coba, kita matikan dulu biar nggak keganggu sama notifikasi. Lalu kita tes, belum, hasilnya seperti ini. Nah langsung naik ya, performanya di 124 ya. Yang tadi itu di 103, 104, dan sekarang sudah di 132, 139, dan terus naik turun.
karena ini sudah anget cuy untuk di Redmi Note 7. Nah kita coba pakai ini. Oke, panasnya sudah 41 dan ini fake ya. Nah ini sudah di bagian ini 42 43, gila lu, 43. Ini sudah panas banget cuy. Nah kita stop dulu. Kalau kalian tes di CPU throttling itu usahakan 5 menit ya, minimal ya, minimal 5 menit, paling bagus 10 menit biar tahu hasilnya. Kalau ibaratnya seperti kalian main game itu bisa terdeteksi di sini cuy, CPU throttling hasilnya. Jadi ketika suhu yang sudah mencapai limitnya dia akan mengalami penurunan ya, seperti itu. Dan kalau sudah di thermal mode, sudah dimodifikasi untuk thermalnya, dia bisa mencapai performa yang lebih tinggi daripada yang ROM bawaannya atau kernel bawaan. Nah ini akibatnya dari thermal mode itu atau dimodifikasi. Suhu HP yang kalian modif, yang kalian oprek akan mengalami panas yang berlebihan. Seperti ini contohnya. Nah ini sudah 41 derajat Celcius, wanjay. Untuk maksimalnya di 146, rata-ratanya wow 129, minimalnya cuma di 105. Ini mantep banget cuy. Dan langsung kita coba tes game ya. Karena di sini Genshin Impact kita cek dulu. Untuk Genshin Impact apakah ada datanya? Oh nggak ada datanya cuy, nggak bisa main ya. Ya udah kita langsung tes untuk di PUBG dulu. Untuk di PUBG kita cek di panel notifikasi ini, lalu kita cari pengukur FPS, kemudian FPS overlay juga, dan kepencet. Dan apalagi ya? Di sini open camera, record video, oke. Kemudian rekam layar ya. Untuk rekam layar kita cek di bagian ini apa saja sih yang bisa ya. Seperti ini, audio perangkat sama audio perangkat dan mikrofon. Jadi ini bisa berfungsi untuk di bagian suara sistemnya, bisa kerekam. Dan kalau ini kita ubah apakah berubah, dan ternyata sama aja di bagian ini masih nggak ada perubahan walaupun kita ubah dan dia kembali lagi. Nah kita aktifkan pengukur FPS, mana ini, FPS overlay. Di sini FPS overlay-nya warna kuning ya, semoga aja kelihatan. Kalau nggak kelihatan kita tambahkan FDA AI ya, akses root tidak ditemukan. Oke. Loh padahal wis tak tumbas loh, nggak play ian sini. Oh di sini kita nggak pakai FDA ya, kita matikan aja. Yang kita perlukan cuma ini aja, mengecek FPS-nya teman-teman ya. Nah di bagian ini kan sudah kelihatan ya saat ini FPS-nya berapa, kemudian rata-ratanya berapa, menilainya berapa. Di sini kalau kurang kelihatan ya kita deketin. Nah untuk fitur yang ini tidak ada mode gamingnya, jadi notifikasi bisa masuk dan keganggu. Oke. Nah di bagian tadi untuk FPS-nya dia berhenti sendiri, entah kenapa itu. Dan untungnya kita pakai FDA AI, jadi bisa melihat suhu HP kita yang kita mainkan. Di sini GPU-nya dia naik turun dan mentoknya di 370, dia langsung turun lagi. Seperti itu. Oke, di sini saat ini 9 fps, kemudian rata-ratanya 38, menilainya sudah 66 Hz, kemudian suhunya itu sudah 48 ya. Kita coba main dulu. Ada bom kampret. Salah formasi coy.
Oh, keren. Ya lah, timku yo koplo-koplo ngene rek. Oke, strik 8. Mantap. Oke. Oke. Wow, 10 rek. 10 kill, gila. GGWP untuk hari ini. Mate. Weh. Oh yang enggak tuh. Weh. Aduh, mati. Nah, tinggal satu. Mati. Nah, gitu loh, hebat. Oke. Mantap. Aku dapat berapa? Skill 22. Oke. Mati 6. Continue. Oke, 3,7. Goblok kali, rek. Oke, gitu saja. Dan ini suhunya sudah 48 derajat Celcius, GPU-nya 465, kemudian menilainya itu 66 Hz yang terbaca ya, kemudian rata-ratanya 39 fps kalau untuk bermain TDM, teman-teman. Gitu saja. Dan untuk modul saya cuma mengunlock grafiknya saja ya, biar bisa unlock di 90 fps. Gitu saja. Dan ini ketika tadi saya sudah coba main game TDM di PUBG Mobile ya, itu performanya kurang responsif untuk sentuhannya. Jadi kalian harus butuh modul thought improvement lagi. Untuk kernelnya kurang mantap sih, kurang mantap, agak delay kalau untuk bermain game. Semoga aja bisa diperbaiki. Ini sentuhannya agak ngelek cuy, kurang respon gitu ya. Boleh ngaraniku berat ya, untuk digeser itu berat sumpah. Nah ini di sini kemungkinan ya, saya juga kurang paham apakah kernelnya atau ROM-nya yang kurang responsif ya. Dan ini untuk modul yang saya pakai tadi itu cuma pakai ini aja, untuk mengganti unlock 90 fps atau merubah nama HP-nya menjadi OnePlus ya, OnePlus. Jadi bisa ke unlock di 90 fps ataupun di smooth extreme. Nah, seperti itu. Dan ini sudah memasuki asar cuy. Jadi biar tidak terganggu dengan adzan, suara adzan ya. Nah, kita langsung kesimpulannya. Untuk kesimpulannya, di ROM ini sudah bagus, sudah lancar, dan kernel bisa kalian coba-coba sendiri. Kernel di Redmi Note 7 itu banyak banget. Kernel di Redmi Note 7 itu banyak banget cuy. Ini contohnya ya, ada Meo kernel, kemudian ada Agni kernel, kemudian ada Predator Stormbreaker, kemudian Excalibur yang kita pakai ini, kemudian Moonlight, kemudian T kernel, kemudian Excalibur, Excalibur lagi, Igris, Helicon, kemudian Nexus, kemudian Nobita kernel, kemudian
masih banyak pilihan yang kernel-kernel di Redmi Note 7 ya. Karena Redmi Note 7 itu HP sejuta umat ya, banyak penggunanya dan nggak akan berkurang untuk usernya teman-teman. Itu saja untuk video kali ini mengenai ROM ini, ROM CAF ya, Project 404. Cukup baik, kemungkinan siapa tahu kalian bisa teracuni dengan video ini. Dan gitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joko Cahyono. Sampai jumpa. Hehehe.